Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa dimanapun Anda berada, aspek keamanan dan mutu pangan telah menjadi perhatian pemerintah kita terutama melalui Badan POM, yang mereka ingin memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan yang tujuannya adalah melindungi konsumen. Jadi dengan aturan yang sudah dibuat, industri pangan diharapkan semuanya menghasilkan produk pangan sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu pangan. Karena itu pada materi atau topik ke-12 ini kita akan diskusikan tentang bagaimana skema penjaminan keamanan dan mutu pangan yang disusun oleh Badan POM, kemudian kategori apa saja untuk jaminan keamanan dan mutu pangan, kemudian terakhir kita akan diskusikan bagaimana penerapan jaminan mutu itu di industri kecil terutama. Prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh semua industri pangan adalah industri pangan wajib menerapkan cara pelaksanaan kegiatan di industrinya dengan baik. Misalnya cara produksi pangan yang baik atau good manufacturing practices. Kemudian jaminan mutu pangan harus dilakukan dengan penerapan standar atau persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya mutu produk harus sudah diuji di laboratorium yang terpercaya. Badan POM mencoba memberikan tanda berupa bintang, di mana bintang 1 diberikan kepada perusahaan yang telah mengikuti pelatihan dan telah menerapkan prinsip keamanan pangan, terutama sanitasi di bangunan dan peralatan, sanitasi selama proses produksi, dan sanitasi karyawan. Bintang 2 diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan good manufacturing practices dan sistem sanitasi. Bintang 3 diterapkan atau disematkan pada perusahaan yang telah menerapkan HACCP system, ya. Dan bintang 4 diberikan pada perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen mutu, misalnya ISO 9000, ISO 22000 atau ISO 14000. Berikut adalah gambar sederhana untuk membantu kawan-kawan mahasiswa memahami mana yang bintang 1 dia harus sudah mengikuti apa, mana bintang 2, mana bintang 3, dan mana bintang 4. Idealnya semua industri paling tidak harus memiliki bintang 3, tapi karena keterbatasan sarana, modal, dan lain-lain, maka tidak semua industri itu diwajibkan untuk sampai bintang 3 dan 4. Sistem keamanan pangan atau sertifikasi itu ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Kalau bersifat wajib itu memang akan terkait betul dengan perlindungan konsumen, sedangkan yang bersifat sukarela itu lebih kepada keinginan industri untuk mendapatkan daya jual atau daya saing produk yang lebih bagus di konsumen. Apa saja yang wajib dan apa saja yang sukarela? Untuk keamanan pangan, terutama untuk sanitasi bangunan, peralatan, proses, dan orang, itu wajib untuk industri di skala manapun. Kemudian mutu produk itu wajib misalnya untuk dicantumkan dalam komposisi nilai gizi atau nutrition fact, itu harus sudah wajib berdasarkan pengukuran di laboratorium yang terstandar. Sedangkan halal dulu dia sukarela, tapi sekarang wajib untuk melindungi konsumen muslim. Waktu kadaluarsa wajib, bahkan harus dicantumkan dalam label, dan datanya itu harus melalui uji laboratorium. Kenapa dia wajib? Karena terkait dengan keamanan konsumen ketika mengkonsumsi produk pangan tersebut. Sertifikat produk itu bersifat sukarela, kecuali nanti kalau ada produk tertentu yang diwajibkan oleh pemerintah, itu jadi wajib. Sertifikasi proses atau organisasi bersifat sukarela, tetapi ada produk tertentu, misalnya produk steril komersial, dia wajib melakukan
melakukan sertifikasi kecukupan proses panas untuk memenuhi persyaratan dari Perka Badan POM F0 sama dengan 3. Kemudian standar produk berdasarkan SNI itu bersifat sukarela, tapi ada produk tertentu yang wajib, misalnya air minum dalam kemasan. Sertifikat HACCP bersifat sukarela kecuali bagi industri yang mengklaim telah menerapkan HACCP. Untuk akreditasi atau sertifikasi laboratorium bersifat sukarela, termasuk laboratorium uji ataupun laboratorium kalibrasi. Kecuali kalau laboratorium itu ingin mengeluarkan sertifikat uji yang ada logokannya, maka laboratorium tersebut wajib untuk terakreditasi oleh KAN. Industri kecil ada yang kecil sekali sehingga disebut sebagai industri rumah tangga. Ada yang industri kecil, ada yang industri menengah, ada yang industri besar. Kemampuannya sangat berbeda-beda. Karena itu untuk skema jaminan keamanan pangannya pun itu bisa berbeda-beda. Sebagai ilustrasi, ada tabel nih yang mudah kita pahami. Untuk industri rumah tangga dan industri kecil itu wajib bintang 1. Jadi artinya semua industri yang mengeluarkan atau menghasilkan produk pangan wajib mengikuti training keamanan pangan. Untuk industri menengah dan industri besar, kewajibannya sudah bukan bintang 1 lagi, tapi sudah harus naik menjadi bintang 2, yaitu wajib telah menerapkan GMP dan SSOP. Sedangkan untuk HACCP dan ISO itu bersifat sukarela untuk industri sebesar apapun. Bagaimana dengan industri kecil? Industri kecil harus sudah mulai punya keinginan dalam menerapkan sistem jaminan mutu. Yang paling ideal memang harus sertifikat, baik itu sertifikat HACCP, sertifikat halal, ataupun sertifikat sistem manajemen mutu. Tetapi sulit bagi industri kecil. Kenapa? Dana terbatas, fasilitas bangunan terbatas, SDM-nya juga terbatas. Tetapi industri kecil tidak boleh lepas dari jaminan mutu pangan, harus sudah memulai dengan konsistensi produk, jadi tidak berubah-ubah produknya. Prinsip utamanya adalah jika bahan baku sama, proses sama, produk akhir pasti sama. Tidak mungkin akan berbeda produk akhirnya kalau bahan bakunya sama dan prosesnya sama, siapapun karyawan yang mengerjakan. Karena itu ada 2 kata kunci di dalam jaminan mutu di industri kecil. Pertama adalah spesifikasi. Apa itu? Nilai atau ciri detail yang dapat diukur, dan nanti itu harus dijadikan acuan oleh industri kecil. Kedua adalah instruksi kerja, yaitu tahapan detail bagaimana cara melakukan satu aktivitas. Bukan banyak aktivitas, satu aktivitas. Artinya apa? Setiap aktivitas ada instruksi kerjanya. Kata kunci dari instruksi kerja yang baik adalah kegiatan itu akan dilaksanakan dengan cara yang sama meskipun oleh orang yang berbeda. Berikut adalah contoh spesifikasi bahan baku di industri nata de coco. Bahan bakunya nata lembaran. Harus jelas spesifikasinya. Berapa ketebalannya, jadi bisa diukur juga. Berapa pH air, bisa diukur dengan pH meter. Gula pasirnya mau pakai merek yang mana, dan seterusnya. Begitu bahan bakunya itu telah ditetapkan spesifikasinya, maka dari waktu ke waktu bahan bakunya tidak akan berbeda. Ini adalah contoh spesifikasi produk akhir untuk gula semut. Jadi baik bahan baku maupun produk akhir maupun proses harus ada spesifikasinya. Tetapi untuk spesifikasi proses disebut dengan instruksi kerja. Kadang-kadang ada aspek mutu itu yang sulit untuk terukur, misalnya aspek warna. Pada kondisi seperti itu, industri dapat membuat foto dari berbagai level
perbedaan warna sehingga nanti bisa diletakkan pada warna yang mana produk itu bisa diterima. Tadi saya sudah sampaikan bahwa spesifikasi pada proses disebut dengan instruksi kerja, yaitu tahapan detail bagaimana mengerjakan satu pekerjaan. Dilakukan oleh orang yang sama, dilakukan dengan cara yang sama meskipun oleh orang yang berbeda. Apakah yang berikut ini instruksi kerja? Bukan. Saya ambil contoh saja. Kenapa ini bukan instruksi kerja? Aduk dalam mixer sampai kalis. Orang yang berbeda akan memahami dengan cara yang berbeda. Bagaimana aduk dalam mixer itu sampai kalis? Berapa kecepatan mixernya? Berapa lama dinyalakan? Kalis itu kayak apa? Dan seterusnya. Jadi ini bukan instruksi kerja karena tidak detail dan membuka peluang orang memahami dengan cara yang berbeda. Nah, inilah contoh instruksi kerja. Detail. Jadi mulai dari mana dulu yang dimasukkan. Nyalakan kecepatan 1. Masa orang tidak tahu ada angka 1? Kan tinggal dipencet angka 1 atau diputar pada angka 1. Setelah itu ditunggu 1 menit. Bisa pakai jam tangan, bisa pakai timer, bisa pakai HP atau pakai stopwatch. Kalau sudah 1 menit, masukkan bahan yang lain dan seterusnya. Maka dengan instruksi kerja seperti ini, orang yang berbeda akan mengerjakan dengan cara yang sama. Dan instruksi kerja itu banyak sekali untuk satu produk, satu industri. Jadi nanti bukan hanya instruksi kerja pembuatan adonan, ada instruksi kerja fermentasi 1, rolling, pengisian, pengolesan, fermentasi 2, pemanggangan, instruksi kerja pengemasan, dan seterusnya. Kenapa jaminan itu penting? Kalau mutu dari industri kecil itu berubah-ubah, konsumen tidak yakin. Jadi konsumen masih ragu, ini benar nggak produknya bagus. Apalagi kalau mutu jelek, konsumen akan kabur, dia tidak akan beli lagi. Sebagai kesimpulan di pertemuan ini, bisa saya sampaikan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk membantu atau mengkondisikan jaminan keamanan dan mutu pangan dari produk yang beredar di pasar. Ada jaminan mutu yang harus dipenuhi bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Yang bersifat wajib biasanya terkait dengan keamanan konsumen secara langsung. Kalau yang sukarela berkaitan dengan keinginan industri untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan daya saing produknya supaya bisa lebih menjangkau atau memenangkan persaingan di pasar. Jaminan mutu yang bentuknya sertifikat sulit dilakukan oleh industri kecil. Kenapa? Karena keterbatasan uang, fasilitas, dan SDM. Ada industri kecil yang hanya 1 orang karyawannya, sehingga sulit sekali untuk mendapatkan sertifikasi atau mendapatkan sertifikat jaminan mutu pangan. Tapi industri kecil harus mulai dari sekarang, mulai dari 2 hal saja: spesifikasi yang jelas untuk bahan baku dan produk, dan bikin instruksi kerja yang detail supaya siapapun yang mengerjakan, karyawan manapun yang mengerjakan, dia akan mengerjakan dengan cara yang sama. Demikian, semoga kawan-kawan mahasiswa bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.